Hampir saya jam 2 malam sudah kita panggil taksi aja, kita ke rumah sakit. Hampir. Tapi saya masuk kamar mandi dan saya berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam bahasa roh. Terus berdoa. Dan sembuh paginya. Terima kasih sama Tuhan, sembuh. Dan kita SMS sama dokter bilang, jangan makan ini, jangan makan obat ini, jangan makan obat ini. Betul, dan semuanya lancar. Baik. Besok saya harus kembali ke Jakarta. Selasa saya di Jakarta. Rebonya saya harus ke Bali. Karena di Bali ada pasutri se-Indonesia. Pasangan suami istri se-Indonesia. Saya cuma ngisi 1 sesi. Tanggal 7. Habis itu tanggal 8 saya pulang. Tanggal 8 saya sudah Cianjur lagi. Sabtunya saya harus ke Jakarta lagi. Minggunya biasa. Tapi hari Seninnya, itu tanggal berapa ya? 19. 19 ya tanggal berapa? Tanggal 12. Tanggal 12 saya Jakarta, balik lagi Cianjur, balik lagi ke Jakarta. Selasanya di Jakarta, Rebonya saya mungkin di Cianjur, 16-nya saya harus ke Malaysia. Sabtunya saya kembali ke Jakarta, Baktian Jakarta, balik Cianjur. Seninnya saya harus sudah di Beji. Tapi saya datangnya Selasa. Saya harus datang Senin, sebab saya membuka reuni ke-60 Sekolah Alkitab Beji. Banyak murid di sana tanya, Om bagaimana Cianjur? Om Cianjur bagaimana? Om bagaimana Cianjur? Kenapa ngurusin Cianjur? Bagaimana Om Cianjur? Om Cianjur bagaimana? Om Cianjur bagaimana? Urus saja di Beji bagaimana? Ya, yang di Cianjur itu Kopassus semua. Komando pasukan Yesus. Ya. Belum dididik, belum dilatih. Masih ngomong amin, siap. Nanti siap. Nah itu udah jadi. Udah, ayo sini kamu, siap. Nah itu jadi itu. Kopassus tuh. Ayo duduk di sini, siap. Nah itu Kopassus tuh. Naik tuh ambil bola lampu di atas, siap. Nah, nggak tahu naik itu bilang. Tapi Kopassus harus banyak akalnya. Komando pasukan Yesus. Jadi Yesaya hidup di dalam hal perubahan yang sangat cepat. Dan ini perjalanan ini cukup melelahkan. Tadi saja pulang dari Jakarta sampai jam 2. Makan siang. Rasanya ke jam 3 itu cepat sekali. Baru taruh tas, sudah penjemputan sudah datang. Nampaknya ini di mana-mana kita dikagetkan sekarang oleh anak-anak yang kecil, 12 tahun, 10 tahun, sampai paling tinggi 17 tahun. Homoseks di puncak. Dijual kepada gay-gay yang dari Jakarta, naik mobil-mobil mewah, cari anak-anak kecil untuk homoseks. Ayat 5. Ayat 5. Di mana kamu mau dipukul lagi? Sampai digituin sama Tuhan. Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. 6. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat.
bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Jadi lukanya itu kelihatan bau sekali orang Israel ini. 7. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Ayat 12, lompat ayat 12. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Dilarang loh sama Tuhan. Ya. 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Jangan takut, ini yang dimarah orang Israel, kita makan orang Tionghoa. Berikut, perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap aku benci. Coba, Tuhan benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Saya bingung Tuhan bisa payah menanggung, karena dia udah bohwat cengkel bener sama orang Israel ini. 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Aku gak mau lihat. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Saya nggak pernah ngebunuh, Om. Saya nggak pernah bunuh orang. Ini bunyi apa sih, peletak-peletok nih? Apa hujan? Peletak-peletok, peletak-peletok. Ah, tuh. Apa tuh? Saya nggak pernah bunuh orang, Om. Ya, tapi menggugurkan kandungan. Menggugurkan kandungan itu membunuh. 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Ulangi, 2, 3. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Stop. Baru datang ayat 17. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara-perkara janda-janda. Kita lompat dulu kepada perjanjian baru, Yakobus pasal 1 ayat 27. Sama-sama kita baca dengan mata dan hati yang terbuka. 2, 3. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dari ayat ini kita tahu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru bahwa laki-laki rata-rata meninggal lebih dulu dari istri. Makanya ada janda. Saya melihat sebuah kejadian lagi di Saudi Arabia.
orang dari Turki naik haji. Dia peminum minuman keras, main tabok istri, anak ditendang-tendang. Kasar sekali, bab mabok. Tapi dia naik haji. Waktu dia naik haji, dia tidak mau tidur di dalam. Dia minta maaf sama temannya. Saya mau tidur di luar. Ya. Jadi sajadahnya dia lipat, dia tidur. Waktu dia tidur itu, dia mimpi. Didatangi Yesus. Bangun. Dan dia berdiri. Pegang kepalanya. Tumpang tangannya. Cahaya sekali. Pulang kamu. Aku sudah memilih kamu. Pulang kamu. Lalu dia ceritakan sama kawan-kawannya. Saya ketemu Yesus. Kawan-kawannya nggak ada yang percaya. Kamu ngaco kamu. Masa di Makkah ada Yesus segala rupa. Saya ketemu, saya disuruh pulang. Saya suruh. Dia pulang. Waktu dia pulang, dia datang sama istrinya. Saya sudah jadi orang Kristen sekarang. Saya sudah terima Yesus. Istri bilang, Papa kenapa? Mungkin kecapean. Hah? Udah istirahat dulu. Tidak. Lalu dia setel radio. Waktu dia setel radio, itu radio suara Yesus bicara sama dia dalam bahasa Arab. Jangan kamu takut. Aku besertamu. Jangan kamu takut. Jadi dia panggil istrinya. Sini. Ya, dengar. Ini suara. Mana suara Yesus? Ini suara Yesus nih. Itu suara itu mah suara pilihan pendengar. Pakai bahasa Arab lagi. Dia bingung. Tapi dia satu kali dia panggil istrinya. Dia bilang, saya cinta sekali sama kamu. Saya mau minta maaf. Dia nangis. Saya sudah tendang kamu. Saya minta maaf, saya sudah mengkhianati kamu. Saya minta maaf, saya sudah. Dia nangis. Karena dia sudah lihat Yesus. Dan ketika itu istrinya peluk sama dia. Saya sudah maafkan kamu. Sudah enggak usah takut. Dia mau belajar berbuat yang baik dan stop minum minuman keras, stop berbuat jahat. Tidak mampu. Hanya Yesus yang mampu. Dan dia bilang sama istrinya, apa kamu enggak malu? Seorang Islam punya suami pengikut Kristus. Enggak. Saya juga mau jadi pengikut Kristus. Karena saya lihat kamu berubah betul. Oh saudara-saudara, kalau Yesus ada di dalam hati kita, perubahan akan nampak. Perubahan akan nampak kelihatan. Orang akan lihat Yesus melalui hidup kita. Yesus akan nampak dalam hidup kita. Orang akan melihat Yesus melalui tingkah laku karya kita, kelakuan kita, ucapan bibir kita. Semua akan mengenal kita ini murid Yesus. Ada haleluya saudara-saudara. Sekarang sedang ada kegerakan besar di Syria. Sebab yang terima mereka negara Kristen semua. Kenapa mereka enggak pergi lari saja ke Qatar, ke Kuwait, sesama negara Arab, ke Mesir, ke Yordania, malah mereka pergi ke Jerman, ke Prancis, Italia. Paus juga terima. Dan sebagainya. Coba. Akhirnya mereka lihat, asalnya mereka mau minta dibangunkan masjid. Lihat, dia diterima baik-baik, dikasih selimut, dikasih rumah, dikasih apa. Langsung mereka terima Yesus. Tapi tidak ada yang sehebat orang yang dari Saudi Arabia ini. Yang dari Turki ke Saudi Arabia. Dia bertobat karena ketemu Yesus. Maka saudara, jangan takut. Yesus juga ada di Mekah. Lagi cari-cari siapa yang akan dipanggil. Orang Hindu dipanggil.
Orang Buddha dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan. Bahkan orang seperti Paulus, orang Yahudi, dipanggil sama Tuhan. Bekas pembunuh, dipanggil sama Tuhan. Dipanggil. Dan tidak ada yang bisa merubah. Ya, maka saya minta kepada siswa-siswi, jangan lupa panggilan Tuhan itu. Dia lebih berharga daripada jadi presiden. Itu panggilan Tuhan yang luar biasa. Dulu di belakang rumah saya ada kolam. Dan kalau ada laporan dari sekolah, ini ada 3 siswa melanggar, panggil sini. Duduk di kolam. Duduk di kolam, ada kolamnya cetek. Duduk, celana mereka basah. Berdoa sampai penuh Roh Kudus. Kalau belum penuh Roh Kudus, jangan amin. Itu aja saya bang hukum. Mereka berdoa. Nggak tahu bagaimana. Tentu sungguh-sungguh, Tuhan penuhkan saya dengan Roh Kudus. Penuhlah 3-3-nya. Jadi caranya memenuhkan dengan Roh Kudus, masuk ke kolam. Berdoa sampai penuh Roh Kudus. Kalau tidak penuh Roh Kudus, jangan amin. Tapi sekarang kolamnya sudah tidak ada. Ya, yang tinggal hanya bekas-bekasannya, air mata mereka itu masih ada. Haleluya. Ayat kembali kepada Yesaya 1 ayatnya yang ke-18. Marilah. Saudara mau diundang oleh Tuhan, marilah. Mau datang enggak? Bukan bilang mau, haleluya, amin gitu. Dipanggil oleh Tuhan mau apa tidak? Ya kita lihat bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggrisnya, come now, datang sekarang.